Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Sehat? Puji Tuhan. Anak-anak, perkenalkan, nama saya Ibu Kristianti. Saya mengampu mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Anak-anak, apabila nanti ada kesulitan atau kurang paham yang berkaitan dengan mata pelajaran pendidikan agama Kristen, anak-anak boleh bertanya, bisa lewat WA, yaitu dengan nomor 0822 2617 0373. Anak-anak, tak lupa Bu Kris ucapkan selamat pada kalian semua, karena kalian sekarang sudah bukan murid SD lagi, tapi sekarang kalian sudah menjadi murid SMP, khususnya di SMP Negeri 1 Blora. Nah, saya berharap kalian di SMP Negeri 1 Blora ini dapat belajar dengan baik, rajin, semangat, sehingga sesuai dengan apa yang diharapkan menjadi yang terdepan dan yang terbaik di SMP Negeri 1 Blora ini. Anak-anak, pada pertemuan kali ini Bu Kris mau menyampaikan materi yang pertama, ya, karena kita baru ketemu walaupun secara online, tapi tidak mengurangi semangat kita dalam belajar. Kita akan tetap belajar walaupun dengan menggunakan pembelajaran jarak jauh. Anak-anak, namun sebelum kita belajar materi yang pertama atau bab 1, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, karena pada saat ini kami mau belajar bersama anak-anak kami. Kiranya Tuhan tuntun, Tuhan bimbing agar apa yang kami lakukan belajar bersama anak-anak kami boleh sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Ampunkanlah segala dosa kami Tuhan. Di dalam Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kita langsung saja karena kaitannya dengan waktu, yaitu saya ulangi lagi materi yang pertama, yaitu dengan judul Indahnya Mengampuni. Nah, sebagai bacaan Alkitabnya, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian lama, nanti kita bisa membaca Kitab Kejadian 45 ayat 1 sampai 14. Kemudian dalam perjanjian baru, anak-anak bisa membaca dalam Kitab Matius 6 ayat 14 sampai 15. Kemudian diteruskan Matius 18 ayat 22 sampai 35. Anak-anak, dalam materi Indahnya Mengampuni ini, sebelumnya Bu Kris mau bercerita sedikit tentang seorang tokoh yang bernama Nelson Mandela. Nah, anak-anak mungkin bisa ya melihat tokoh Nelson Mandela, bisa dilihat fotonya. Nah, dan anak-anak sudah pernah mendengar nama Nelson Mandela? Sudah ya, sudah tidak asing lagi. Nah, dia adalah seorang tokoh yang berasal dari Afrika Selatan, di mana Nelson Mandela ini memperjuangkan keadilan bagi kaum kulit hitam yang ditindas dan diperlakukan secara tidak adil pada waktu itu. Nah, demi memperjuangkan nasib kaumnya, Nelson Mandela rela dipenjara kurang lebih sekitar 20 tahun. Apa yang terjadi di dalam penjara? Nelson Mandela sering mendapatkan siksaan-siksaan dari kepala penjara, ya.
dari kepala penjara atau yang disebut dengan sipir. Namun pada waktu dibebaskan dari hukuman, Nelson Mandela justru memenangkan pemilihan umum di Afrika Selatan, sehingga Nelson Mandela menjadi presiden. Nah, saat ketika memenangkan suatu pemilihan, Nelson Mandela mengadakan suatu, kalau di Indonesia mungkin bisa dibilang syukuran, makan bersama, ya. Nah, siapa kira-kira yang pertama kali diundang oleh Nelson Mandela? Yang pertama kali diundang oleh Nelson Mandela adalah kepala penjara atau sipir tadi. Sehingga pada waktu itu ada seorang wartawan yang bertanya kepada Nelson Mandela. Pertanyaannya antara lain mungkin pertanyaannya yang diajukan adalah seperti ini: mengapa Anda memprioritaskan kepala penjara yang sering menyakitimu pada waktu itu, ya? Apa jawaban Nelson Mandela? Jawabannya sangat mencengangkan kita semua. Nelson Mandela menjawab, kamu harus terlebih dahulu mengampuni orang yang sering menyakitimu atau membuat kesalahan pada kamu, ya. Apabila kamu bisa mengampuni orang yang sering menyakiti kalian, maka kalian juga akan bisa mengampuni kesalahan orang lain. Anak-anak, melihat sikap Nelson Mandela adalah merupakan sikap yang luar biasa. Bisakah kita seperti Nelson Mandela? Nah, anak-anak, nanti setelah cerita Nelson Mandela, Bu Grace juga mau menampilkan suatu animasi, ya, animasi maksudnya yang terjadi di dalam kehidupan keluarga sehari-hari, yaitu antara pertikaian antara adik dan kakak. Nanti kalian bisa melihatnya, ya. Bisa dilihat sekarang, ya. Silahkan untuk memperlihat animasi tersebut. Ayo Kaleb. Aduh. Kaleb, jadi rusak tuh. Nggak sengaja. Maaf. Bisanya bilang maaf. Iya, maaf. Tapi mainanku tetap rusak. Ada apa anak-anak? Dia rusak mainanku. Udah aku bilang jangan pegang. Aku udah bilang maaf. Selalu bilang maaf. Sudahlah nak. Kaleb rusak mainanmu ya? Bukan itu aja. Dia makan es krimku, diam-diam masuk kamarku, dan coret-coret buku nyanyianku. Aku kan udah bilang maaf. Sofia, kamu ingat nggak apa saja kesalahanmu? Aku lupa beresin kamar, nggak buat PR, dan aku nggak cuci piring. Ya, susah kan ingat kesalahan sendiri? Tapi, kamu menyesal nggak? Kamu tahu apa yang Yehua lakukan kalau kita minta maaf? Efesus 4 ayat 32 bilang, katanya, Allah mengampuni dengan lapang hati. Sofia, apa artinya mengampuni dengan lapang hati? Maaf ya Sofia. Ya Kaleb, aku maafkan. Bagus anak-anak. Yehua pasti senang sekali. Siapa ya yang bikin berantakan di sini? Aduh. Anak-anak, bagaimana? Sudah melihat
tayangan animasi tadi ya, itulah yang terjadi di dalam kehidupan keluarga sehari-hari ya. Saya berharap kalian tidak seperti itu, namun saya yakin yang punya kakak adik pernah melakukan seperti itu. Setelah kita melihat tayangan tadi dan melihat atau mendengarkan cerita dari tokoh Nelson Mandela, kita dapat menyimpulkan bahwa mengampuni artinya adalah memaafkan seseorang atas kesalahan yang dilakukannya dan tidak akan mengungkit kembali. Mengapa tidak boleh diungkit kembali? Karena kalau sesuatu hal yang sudah terjadi dan diungkit kembali, maka yang terjadi apa? Bisa dibayangkan, akan sakit hati lagi ya. Nah, itu yang akan terjadi. Nah, anak-anak, namun pada kenyataannya kita memang sulit untuk melakukan hal itu. Kenapa? Karena pada dasarnya dalam diri manusia mempunyai sifat yang egois. Artinya hanya memikirkan kepentingan sendiri dalam dirinya. Itu yang terjadi dalam kehidupan manusia. Nah, karena manusia memiliki sifat yang egois, maka manusia lebih cenderung menempatkan dirinya sebagai orang yang paling benar. Ya, saya ulangi lagi, karena mempunyai sifat yang egois, jadi manusia cenderung menempatkan dirinya sebagai yang paling benar. Sedangkan orang lain bagaimana? Orang lain yang selalu salah, ya, orang lain yang selalu salah. Itulah sifat egois yang terjadi di dalam diri manusia. Nah, sebagai contohnya, jika terjadi suatu pertikaian ya atau permasalahan di antara teman atau saudara, cenderungnya kita menyalahkan orang lain tanpa mau bersusah payah untuk memikirkan atau mencari tahu mengapa dia marah. Ya, padahal kemungkinan, ya, ini kemungkinan ada perbuatan kita, baik itu tindakan kita atau tutur kata kita yang mungkin tidak berkenan baginya. Nah, demikian anak-anak mengenai materi tentang indahnya mengampuni. Sekarang sebagai penutup seperti biasa ya, maaf lupa kalau ini anak-anak siswa baru, sebagai akhir pembelajaran ini anak-anak ada tugasnya tidak berat kok, tugasnya ringan ya. Tugasnya apa kira-kira? Anak-anak hanya menulis pemahaman tentang arti mengampuni menurut pemahaman anak-anak sendiri ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengapa hal pengampunan itu penting bagi anak-anak Kristen atau orang Kristen. Itu yang kedua ya. Saya kira hanya 2 saja untuk sementara ya, untuk pemanasan pembelajaran kita. Nah, jawabannya bagaimana? Jawabannya ditulis dengan tangan ya, ditulis dengan tangan. Nanti difoto, kemudian kirimkan lewat nomor WA Bu Kris ya. Nanti akan saya koreksi ya. Anak-anak, paham ya anak-anak ya? Demikian akhir pembelajaran pada hari ini. Untuk materi anak-anak bisa mengunduh dari Google, tapi ini masih sifatnya umum. Anak-anak bisa tanya kepada bapak, ibu, kakak, saudara dan sebagainya. Apa toh sebenarnya mengampuni itu yang bagaimana toh? Ya,
Ya, itu dulu ya. Nah, selamat pagi anak-anak. Salam sehat. Tuhan memberkati. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih dan penyertaan Tuhan pada hari ini, karena Tuhan sudah menyertai kami dalam pembelajaran pada hari ini. Dan kiranya Tuhan mampukan anak-anak kami untuk memahami masalah tentang mengampuni ini. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih anak-anak, selamat pagi, Tuhan memberkati. Amin.